Terima kasih diaturkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua LFPWNU Jatim, penjanipun Dr. Kiai Haji Sofiullah ST MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ashabul fadilah, para alim ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Yai Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jawa Timur yang telah hadir di tengah kita, alhamdulillah. Yang saya hormati Rais Suriah PJNU Mojokerto Yai Zamroji, ingkang kawula hormati Ketua Tanfidiyah PJNU Mojokerto, panjenenganipun nggih ngapunten, panjenenganipun Yai Abdul Latif, Yai Khalil, Ketua MUI ingkang sampun rawuh juga, sedaya jajaran Suriah maupun Tanfidiyah dari PJNU Mojokerto yang telah hadir pada siang menjelang sore, segenap peserta dari Istimewa Ahli Falak yang telah hadir, alhamdulillah. Di sini saya ingin melaporkan sedikit kepada Romo Yai Marzuki, Yai Abdul Latif dan sebagainya, yaitu terkait kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kerjasama antara Lembaga Falakiyah PJNU Mojokerto dengan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Ya, yang awalnya saya ngomong ke Samsul, gimana kalau dibuat besar sekalian, nah, begitu, besar sekalian, yang wadahnya berarti harus lebih besar, lebih besar, yaitu kelasnya yang kan bergandengan dengan kita di Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur. Dan alhamdulillah setuju, dan akhirnya kita perbesar undangan, kita perluas keluar Mojokerto sampai nanti ada yang hadir Yai nanti dari Thailand juga ya, Babu Kamil. Babu itu kiai kalau di sini. Beliau nanti ahli falak dari Thailand. Beliau sudah naik pesawat sebenarnya, hanya terus terang kemarin kita ngundangnya agak mendadak ya, sehingga nemu pesawatnya tadi baru jam 2 dari Thailand, landing nanti jam 7.40, tapi langsung nanti menuju ke sini. Ya, yang nanti akan paling krusial yang akan dibahas terkait apa yang telah diputuskan pada saat di muktamar ya. Inggih punika istilah qat'i ru'yah, bahwa kita ini sudah diputuskan dalam muktamar ketika ketinggian hilal sudah pasti terlihat, andaikan tidak ada mendung. Dan jikalau diistiqmalkan nanti bulan berikutnya umurnya 28, maka sudah tidak ada istiqmal, ngeten ya. Karena kalau jadi istiqmal, saya khawatir nanti persis kasus di Saudi Arabia. Jadi saat itu awal bulan Ramadan niku, ketika ru'yah niku sebenarnya ketinggian hilal sudah tinggi, tapi karena gak ada yang melihat, akhirnya Ramadannya mundur sehari. Dan ini masyarakat Arab Saudi seneng, namanya kalau ada Ramadan Senin sama Selasa, kalau bisa Selasa kenapa kok Senin, nah, gitu. Tapi ternyata imbasnya niku ketika tanggal 28 Ramadan hilal Syawal itu terlihat. Akhirnya yang terjadi kodok Ramadan bareng-bareng gitu ya. Dan kita ngapunten ya, di Indonesia itu sudah mengalami itu 2 kali. Alhamdulillahnya bukan Ramadan.
andai kan Ramadan geger juga gitu. Jadi kita kodok bareng-bareng. Itu terjadinya di Jumadil Ula dan Jumadil Awal sama Jumadil Sani 2017 sama 2019 ya. Itu pernah terjadi. Makanya akhirnya kemudian kemarin kita mengusulkan soal ini ke muktamar dan alhamdulillahnya disetujui ya. Disetujui sesuai dengan arahan panjenengan itu ya. Kiai Marzuki ini dari dulu merintah kepada kami gimana supaya ketika kalau sudah sangat tinggi sekali masa yo harus diistiqmalkan. Nah, begitu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berani ya karena sudah diputuskan di dalam muktamar. Nah, ini kemudian yang kemudian nanti akan dibahas ya terkait qat'iyur ru'yah itu, ketinggian hilal maksimal itu berapa yang kemudian nanti menafikan adanya ikmal tadi itu, yang sebenarnya sekali lagi dalam rangka supaya kita tidak sampai kodok bersama. Ngeten. Lah lucu mang gini soalnya ini. Nah, itu nanti yang akan dibahas diperdalam di pertemuan ini ya. Jadi kita mengundang juga yang dari luar negeri dalam rangka apa? Dalam rangka pemikiran kita ini nopo nggih disorokaken ke orang luar apakah ini bisa diterima juga oleh mereka apa enggak. Yang jelas kami kemarin sudah sebenarnya kami juga mengundang dari Kementerian Agama dari Malaysia juga ya, tapi udur ya. Hanya sebelumnya kami sudah ngomong terkait qat'iyur ru'yah ini dan mereka kalau saya lihat baik Malaysia maupun Thailand itu ini menganggap bahwa terobosan baru yang masuk akal gitu. Karena masuk akalnya itu ya tadi itu. Karena kalau ke posisi hilal sudah tinggi kok masih diistiqmalkan itu sangat rentan nanti umur bulan berikutnya itu hanya 28. Padahal Nabi sudah menggarisbawahi bahwa umur bulan Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Gitu. Itu nanti yang akan dibahas di sini ya. Terus kemudian nanti materi yang penting juga yaitu terkait pemrograman Android. Memang ini kita lagi galakkan karena memang sekarang ini sudah orang itu sudah sangat identik dengan HP nggih. Dan kami terus memperbanyak terkait pelatihan terkait pemrograman Android ini karena di luar sana itu terkadang ada selamat monggo Gus. Monggo Gus Bara. Amin. Baik, saya terlanjutkan. Program Android itu kita agak semarakkan dikarenakan kenapa? Karena ada sebagian dari di HP itu kalau kita lihat ada program-program yang dibuat oleh programmer yang tidak punya dasar ilmu falak sehingga akhirnya ya hasilnya bisa dikatakan kurang akurat. Dan juga ada terkadang masyarakat Indonesia ini pokoknya buatan luar negeri. Ya, begitu padahal di luar negeri itu madhabnya terkadang tidak sama, terutama kayak asarnya itu kan kalau Timur Tengah itu kebanyakan memakai yang madhab Hanafi yang itu membuat waktu asarnya lebih mundur. Nah itu sehingga akhirnya kalau tidak kita inisiasi untuk memperbanyak pempelatihan terkait pembuatan program Android nanti ini jadi akan menjadi tidak baik. Makanya kita terus menggelorakan memperbanyak pelatihan terkait pembuatan program Android ini supaya nanti bisa semakin banyak program yang ada dan nanti bisa dinikmati oleh orang-orang kita khususnya dari Nahdliyin. Ya, dan ini terkait pemrograman waktu salat sama arah kiblat sampun ya ingkang bulan September kalau bulan November. Dan ini
sebenarnya sudah mungkin 7 kali ya, mungkin 7 kali ya. Sudah 7 kali yang pembuatan program waktu sholat. Kenapa? Karena sesuai anjuran arahan saking panjenengan ya, bahwa harapannya waktu sholat itu nanti tidak per PC ya, tapi kalau memungkinkan dan diharapkan itu adalah per MWC, dikarenakan ada PCNU yang luasannya luasan daerahnya sangat luas sekali, sehingga kalau nanti yang membuat hanya satu di tingkat PC nanti itu bisa jadi seperti Situbondo, itu bisa jadi nanti kasihan yang barat ya, dalam arti kalau dimundurkan ngikuti barat, sebenarnya yang kasihan itu sebelah timur, sakjane sudah wayai buko karena menunggu barat, dan hasibnya memang pastinya akan memprediksikan barat itu kan maghribnya lebih terbelakang, yang itu otomatis kan harus dimundurkan. Yang kasihan itu yang bagian timur. Makanya kami mendorong pada teman-teman ini kalau bisa untuk waktu sholat itu sudah harus sampai ke MWC. Artinya setiap MWC itu sudah memiliki waktu sholat sendiri-sendiri, sehingga itu akan lebih memperkecil terjadinya ya tadi itu saling menunggu tadi itu. Ya, inilah yang kita dorong teman-teman semuanya, sehingga nanti tinggal PWNU itu, LF PWNU itu menyerasikan ketinggian hilalnya, ketinggian mataharinya. Jadi kalau maghrib sekian, isya sekian begitu, sehingga harapannya nanti bisa sama begitu. Jadi sama dalam rangka maksudnya ketika dihitung di tempat itu sama hasilnya, begitu maksud saya, dengan memakai ketinggian matahari yang kompak yang sama, terutama nanti terkait subuhnya nanti juga akan dibahas pada materi ini. Kemudian terakhir Yai, ini terkait peserta ini ya yang banyak di Jawa Timur ya, tapi juga ada yang di luar Jawa Timur, karena memang alhamdulillah di Jawa Timur itu yang paling sering mengadakan pelatihan. Akhirnya kemudian yang di luar itu, dan ini juga dapat apresiasi juga dari LFPBNU, apresiasinya atas kegiatan di Jawa Timur yang banyak, yang akhirnya mengakibatkan juga Jawa Tengah, Jawa Barat tuh nggak terlalu ada, hanya teman-teman di Jawa Barat, Jawa Tengah itu juga ikut kegiatan di kita. Itu saya kira sebuah tahadus binikmah saja. Ya, ini saya terima kasih kepada teman-teman, terutama yang dari luar Jawa Timur yang rutin mengikuti kegiatan kita di Jawa Timur ini. Itu mungkin hal-hal yang perlu saya laporkan. Dan saya mohon nanti pada Yai Marzuki untuk bisa membuka acara Istimewa Ahli Falak ini, sekaligus nanti seminarnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.